Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas seminar proposal. Hari ini Rabu 21 Juni 2023. Baik, di pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-12 ya, di mana di sini kita akan membahas mengenai identifikasi masalah sampai dengan tujuan dan manfaat ya dari penelitian yang dilakukan. Ya. Baik, untuk rekan-rekan semua, latar belakang ya yang kemarin apakah sudah disusun atau sudah dibuat? Ya, saya harap sudah mulai mengerjakan ya, atau sudah mulai untuk menulis latar belakang ya, yang sudah mengajukan judul ya, yang belum mengajukan judul atau masih menunggu di ACC ya judulnya ya. Saya harap segera ya, terutama yang belum dapat judul nih, saya harapkan dapat segera untuk mencari judul penelitian ya, atau topik penelitian, kemudian silahkan diajukan melalui siakat ya, kemudian nanti ditunggu ya apakah judul yang diajukan ini di-approve oleh Kaprodi ya, atau harus diperbaiki terlebih dahulu itu ya. Dan saya harapkan ini rekan-rekan sudah mulai yang judulnya sudah di-approve atau sudah di ACC ya, sudah mulai menulis latar belakang ya. Nah, sudah mulai konsultasi nih dengan dosen pembimbingnya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan mulai bahas ya mengenai identifikasi masalah. Nah, ini dilanjut lagi ya. Jadi yang kemarin sudah nulis latar belakang ya, setelah perkuliahan pada pagi hari ini saya harapkan bisa melanjutkan lagi ke poin yang berikutnya, yaitu identifikasi masalah. Nah, baik, identifikasi masalah ini ya merupakan pendataan sejumlah permasalahan yang muncul sehubungan dengan tema, topik atau judul penelitian ya. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti akan menentukan masalah yang penting dan mendesak untuk dicari penyelesaiannya melalui penelitian. Nah, jadi identifikasi masalah ini ya, teman-teman semua mendata masalah apa aja sih yang muncul di tempat penelitian teman-teman. Itu ya. Nah, untuk identifikasi masalah ini harus konsisten ya dengan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang. Nah, karena biasanya ini sih diambil ya dari latar belakang ya. Jadi latar belakang itu kemarin kan rekan-rekan sudah mendeskripsikan ya permasalahan apa aja sih yang ada di lokasi penelitian ya. Nah, kemudian pada identifikasi masalah ini diambil poin-poinnya ya, atau didata poin-poinnya, masalah apa aja sih yang ada di tempat penelitian teman-teman itu ya. Nah, jadi harus sama nih dengan latar belakang. Nah, ada beberapa kejadian sih ya. Jadi antara yang dideskripsikan di dalam latar belakang ya dengan yang disajikan di dalam identifikasi masalah itu berbeda ya. Itu pernah saya temui ya beberapa kali dalam proses bimbingan. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi ya teman-teman. Jadi identifikasi masalah ini adalah permasalahan yang diambil ya atau didata dari uraian permasalahan yang ada di dalam latar belakang gitu ya. Nah, nanti kalau di latar belakang masalahnya A, diidentifikasi masalah permasalahannya B. Nah, ini terus yang mau diselesaikan di dalam penelitian ini apa? Gitu kan? Nah, jadi harus sesuai ya antara permasalahan yang diuraikan di latar belakang dengan yang diambil poinnya di dalam identifikasi masalah. Baik, nah ini kita coba masuk ke contoh ya di penelitian. Nah, ini ada contoh identifikasi masalah. Nah, ini untuk apa namanya ya, penelitiannya itu berkaitan dengan data persediaan spare part bis ya. Jadi ini penelitiannya ya di jasa transportasi bis. Nah, kemudian
topik yang diambil ya atau judul yang diambil itu berkaitan dengan persediaan spare part ya atau suku cadang bis. Nah, di dalam poin identifikasi masalah ya atau di poin C ya, identifikasi masalah jika di dalam proposal. Nah, ini peneliti ya atau penulis sudah mengidentifikasi ya beberapa masalah yang timbul di lokasi penelitiannya. Nah, ini yang pertama adalah pencatatan yang ada hanya berdasarkan buku perawatan armada, menyebabkan jumlah stok barang menjadi tidak terhitung dengan baik. Nah, ini ya, jadi di lokasi penelitian tersebut ya untuk menentukan berapa sih stoknya ya atau stok yang dibutuhkan. Nah, ini hanya dilihat dari buku perawatan armada. Nah, kebetulan buku perawatannya itu kan ada data ya, barang apa aja yang dipakai di dalam perawatan setiap armada bis. Kemudian yang kedua, pencatatan yang tidak up to date dan sering sekali terjadi over budget karena pembelian barang yang masih ada stoknya. Nah, ini ya, jadi karena tadi ya data yang digunakan kurang valid ya atau hanya berdasarkan dari buku perawatan armada saja ya, sehingga data stok akhir ya atau ketika si ownernya mau melakukan pembelian stok ya pasti kan ngecek nih data stoknya berapa. Nah, ini datanya menjadi tidak up to date atau tidak sesuai dengan kondisi persediaan yang ada di armada tersebut di tempat jasa transportasi tersebut gitu ya, tidak terhitung dengan baik ya, sehingga apa yang terjadi, permasalahan yang terjadi adalah barang yang masih banyak stoknya dibeli lagi gitu ya, sehingga terjadi over budget ya. Misalnya harusnya nih anggaran yang ini bisa dialokasikan untuk spare part atau suku cadang yang lain yang memang stoknya masih atau tinggal sedikit ya, tapi digunakan untuk membeli spare part A yang stoknya masih banyak tuh ya, sehingga untuk memenuhi stok B yang tadi tinggal sedikit lagi harus mengeluarkan dana lagi kan. Kemudian yang ketiga, permasalahan apa yang muncul? Nah, ini pencatatan masih manual menyebabkan terjadinya kekeliruan terhadap pencatatan persediaan suku cadang di gudang ya. Jadi ini yang umumnya terjadi ya ketika menggunakan sistem manual, yaitu ada kesalahan catat atau kesalahan hitung ya. Jadi misalnya nyatetnya keliru angkanya ya atau urek-urekan ya, ada kesalahan kemudian diurek-urek ditulis lagi dengan huruf yang nggak jelas, dengan angka yang nggak jelas ya, sehingga ketika dilakukan perhitungan data yang dihasilkan atau informasi yang dihasilkan menjadi tidak akurat. Itu ya, jadi identifikasi masalah nanti rekan-rekan ambil dari permasalahan yang sudah diuraikan di dalam latar belakang itu ya. Kemudian kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini merupakan salah satu bagian yang cukup penting, mengingat satu permasalahan yang tidak diberikan batasan yang jelas akan mengakibatkan hasil penelitian menjadi bias. Tuliskan batasan masalah Anda di sini dengan secara singkat dan jelas. Nah, ini ya, jadi batasan masalah ini terkait dengan penelitian yang Anda lakukan. Jadi skopnya apa sih? Ya, penelitian yang teman-teman lakukan itu seputar apa atau skupnya apa aja ya. Kenapa perlu dilakukan batasan masalah ya? Kalau nggak ada ya, ini penelitian teman-teman ini bisa kemana-mana gitu ya, atau memancing nanti misalnya penguji ya, karena nggak ada batasannya, penguji jadi menanyakan hal yang lain di luar atau ya di luar dari riset yang teman-teman lakukan gitu ya. Jadi pentingnya batasan masalah agar penelitian teman-teman itu fokus pada tema yang diambil atau topik yang diambil. Baik, kita lihat lagi untuk contoh terkait dengan pembatasan masalah.
kok terbalik ya. Nanti mungkin teman-teman bisa cek lagi ya di buku panduan proposalnya ya, urutan dalam penulisan proposal ya. Oke. Nih batasan masalah ya. Jadi di dalam penelitian ini ya, permasalahan ini dibatasi ya pada apa? Yang pertama pada perancangan sistem informasi persediaan suku cadang di PT Citra Dewi Transport Bandungan Ambarawa. Ya, jadi skopnya apa? Skopnya hanya pada persediaan suku cadang aja. Ya, persediaan itu kan banyak ya, teman-teman ya. Nah, ini di penelitian ini pada skop apa aja? Oh, pada skop suku cadang saja. Ya. Tidak membahas persediaan lainnya. Kemudian yang kedua, halaman yang akan ditampilkan berisi tentang laporan keluar masuk dan nilai persediaan suku cadang pada PT Citra Dewi Transport Bandungan Ambarawa. Nah ini ya, jadi apa sih informasi yang akan dihasilkan? Ya ini mungkin informasi ya, berkaitan dengan informasi yang akan dihasilkan di dalam penelitian ini. Ya, jadi informasi yang akan dihasilkan adalah data atau laporan keluar masuk barang ya, atau keluar masuknya spare part, dan nilai dari persediaan cuku cadang ya. Jadi selain kuantitinya ya, ini juga nilai persediaan ya, karena kan di dalam penelitian itu harus mengimplementasikan metode akuntansi yang digunakan. Nah, ketika berbicara mengenai metode persediaan ya, metode perhitungan penilaian persediaan ya, yang FIFO, LIFO, average. Nah, itu sebisa mungkin rekan-rekan tambahkan ya informasi terkait dengan nilai persediaan ya, karena kan metode itu digunakan ya untuk menentukan berapa sih nilai persediaan ya yang dimiliki oleh suatu entitas ya. Jadi tidak hanya sekedar keluar masuk kuantitinya aja ya, tapi juga nilai barangnya. Nah, nilai persediaan ini nantinya kan dapat berfungsi ya ketika entitas ya atau perusahaan atau owner mau menyusun laporan keuangan ya. Kalau mau cari berapa sih nilai persediaannya, oh nilai persediaannya sekian puluh juta. Nah itu dilihat dari mana? Dilihat dari laporan persediaannya ya. Kalau hanya kuantitinya saja kan nanti ketika mau menyusun laporan keuangan, mau tahu berapa sih nilai persediaannya harus dihitung ulang ya. Jadi di dalam sistem yang dikembangkan di sini ya, ada juga informasi terkait dengan nilai persediaan suku cadang ya. Jadi kalau mau menyusun laporan keuangan, tinggal ambil aja datanya dari sistem yang dikembangkan tersebut tuh ya. Kemudian kalau mau tahu HPP-nya kan juga bisa ya, dihitung dari berapa sih persediaan yang digunakan ya dari laporan tersebut. Ya cuman karena ini untuk suku cadang ya, jadi mungkin tidak terlalu digunakan untuk menghitung harga pokok produksi ya, kayak di manufaktur gitu ya. Baik, selanjutnya batasan masalah yang ketiga, penggunaan sistem informasi persediaan suku cadang hanya dapat digunakan oleh admin, kepala gudang, dan pemilik atau owner. Nah ini ya, jadi batasan yang berikutnya adalah terkait dengan hak akses ya atau user yang akan menggunakan aplikasi tersebut ya. Nah ini jadi dibatasi bahwa aplikasi ini ya, atau aplikasi yang dikembangkan ini hanya digunakan oleh admin, kepala gudang, dan owner saja ya. Jadi tidak ada user-user lain yang akan mengoperasikan sistem yang dikembangkan. Nah ini juga bisa digunakan sebagai batasan masalah ya. Jadi batasan masalah ini ya berkaitan dengan skop penelitian teman-teman ya. Teman-teman melakukan penelitian, lingkupnya apa aja sih, cakupannya apa aja sih. Nah ini diuraikan di dalam batasan masalah ya. Baik, kita masuk di poin berikutnya. Rumusan masalah. Nah, masalah yang akan dicari pemecahannya hendaknya dirumuskan dalam bentuk deklaratif atau dalam bentuk kalimat tanya ya, guna mempertajam rumusan masalah
Tuliskan secara jelas apa yang ingin dibahas dalam penelitian. Kemudian buatlah kalimat tanya yang berhubungan dengan masalah penelitian Anda, sehingga para pembaca nantinya dapat menyimpulkan bahwa isi skripsi dan kesimpulan skripsi memang merupakan jawaban atas masalah penelitian yang ditetapkan. Nah ini ya, jadi di dalam rumusan masalah ini membahas atau menjelaskan mengenai apa sih yang akan dibahas di dalam penelitian, dan ini bentuknya adalah kalimat deklaratif ya, atau kalimat pertanyaan. Baik, kita langsung saja lihat di contohnya. Di sini terbalik ya sepertinya ya untuk susunannya. Baik, nah ini masuk pada rumusan masalah ya. Nah ini ya bentuknya deklaratif seperti ini atau kalimat tanya seperti ini. Baik, kita lihat yang pertama ya untuk rumusan masalahnya. Nah ini, bagaimana mengembangkan pencatatan dan pembuatan laporan persediaan yang dilakukan pada PT Citra Dewi Transport. Yang kedua, ya, bagaimana mengembangkan sistem yang mampu digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembelian persediaan. Ya. Poin yang ketiga, bagaimana mengaplikasikan metode persediaan di dalam sistem informasi pencatatan persediaan suku cadang pada PT Citra Dewi Transport. Nah, ini ya semuanya berkaitan ya dengan tadi batasan masalah ya, atau dengan identifikasi masalah yang diuraikan ya. Yang pertama tadi ya, memang kalau di D4KA itu kan hasil akhirnya harus produk ya. Jadi rumusan pertama itu umumnya adalah bagaimana mengembangkan ya sistem pencatatan dan pembuatan laporan keuangan di lokasi penelitian. Nah, kemudian yang kedua, ini kan juga yang dibutuhkan ya, karena tadi ini menjadi tujuan penelitian yang diuraikan di dalam latar belakang masalah. Ya, jadi kan susunannya kemarin setelah rekan-rekan uraikan lokasi penelitiannya seperti apa ya, proses yang ada di dalamnya seperti apa, kemudian muncul masalah apa aja, rekan-rekan kan masuk pada tujuan permasalahan ya, yang dinyatakan misalnya dengan berdasarkan permasalahan tersebut ya, peneliti mau ngapain? Oh, peneliti mau mengembangkan sistem A, sistem B. Nah, sehingga di dalam rumusan masalah ini ya, rekan-rekan buat poin yang pertama adalah bagaimana sih mengembangkan sistem pencatatan dan pembuatan laporan persediaan ya. Kalau misalnya rekan-rekan mau buat sistem penjualan dan pembelian ya, bagaimana mengembangkan sistem penjualan dan pembelian. Atau rekan-rekan mau buat sistem perhitungan gaji ya, bagaimana mengembangkan sistem perhitungan gaji di PTX ya, atau di toko A ya. Nah itu ya. Baik, yang kedua, nah ini bagaimana mengembangkan sistem yang mampu digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembelian persediaan. Nah ini berkaitan juga ya dengan tadi batasan masalah dan latar belakang masalah tadi ya, karena tadi disampaikan ya bahwa di perusahaan tersebut ya sering terjadi over budget ya terkait dengan pembelian persediaan yang masih ada dibeli lagi ya, ditambah lagi ya, padahal stoknya masih banyak. Persediaan yang kosong ya, atau yang tinggal sedikit ya, malah terlewat. Nah sehingga kan misalnya nih perusahaan tersebut udah beli untuk barang A ya, padahal stoknya masih banyak ya, harusnya uang tersebut atau anggaran tersebut atau dana tersebut kan bisa dialihkan untuk membeli barang B ya. Nah kemudian karena sudah terlanjur dibelikan untuk barang A ya, sehingga untuk memenuhi barang B atau spare part B, perusahaan harus keluarkan dana lagi ya, sehingga terjadilah yang namanya over budget ya, atau melebihi dari anggaran yang seharusnya misalnya. Nah kemudian di sini dibuat rumusan ya, bagaimana mengembangkan sistem yang mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembelian persediaan ya. Jadi biar si ownernya atau perusahaannya ketika membeli barang A atau barang B itu bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan tuh ya. Baik, yang ketiga, bagaimana mengaplikasikan metode persediaan di dalam sistem informasi pencatatan persediaan suku cadang ya pada PT Citra. Nah ini berkaitan dengan
metode akuntansi yang digunakan. Itu ya, karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan, di dalam pengembangan sistem ya harus ada metode akuntansi yang diterapkan. Ya, jadi biar istilahnya 50-50 lah, sistemnya dapat, akuntansinya juga dapat, juga ada ya. Jadi sistemnya ada, akuntansinya juga ada ya, karena untuk prodi yang diambil juga komputer akuntansi gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita masuk pada tujuan penelitian. Nah, pada tujuan penelitian ini menguraikan dengan singkat ya mengenai tujuan dari penelitian yang dilakukan. Skripsi dapat bertujuan untuk menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan satu konsep atau membuat hasil karya atau satu prototipe baik yang berupa software maupun hardware. Nah, jadi tujuan penelitian ini ya menguraikan ya, penelitian ini mau menghasilkan apa sih? Ya. Tujuan dilakukan penelitian ini mau ngapain sih? Nah, itu ya. Jadi ini nanti diuraikan pada poin tujuan penelitian. Baik, kita lihat contohnya ya. Nah, satu lagi ya yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua, bahwa di dalam tujuan penelitian ini harus menjawab rumusan masalah ya. Jadi tujuan penelitian teman-teman ini kan untuk memecahkan masalah yang ada gitu kan ya. Tadi sudah dituliskan di dalam rumusan apa saja sih masalah yang akan dipecahkan ya. Tadi kan makanya dalam bentuk kalimat tanya ya, bagaimana memecahkan masalah A, bagaimana memecahkan masalah B ya. Nah, jadi tujuan ini harus berkaitan ya dengan apa yang ada di rumusan masalah. Baik, kita lihat di poin yang pertama ya, tujuan penelitian ini yaitu merancang sebuah sistem informasi persediaan dan pencatatan suku cadang berbasis web pada PT Citra Transport Bandungan. Oke, kita lihat di sini ya. Bagaimana mengembangkan pencatatan dan pembuatan laporan persediaan ya, cara mengembangkan pencatatan dan laporan agar lebih efektif, efisien itu bagaimana? Nah, diuraikan di dalam tujuan, yaitu dengan cara ya merancang sebuah sistem informasi ya berbasis web. Nah, ini yang akan dilakukan oleh peneliti ya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencatatan suku cadang atau persediaan ya, peneliti mau merancang sistem berbasis web. Baik, kita lihat yang kedua, permasalahan yang kedua yang sudah diuraikan di dalam rumusan adalah bagaimana mengembangkan sistem yang mampu digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembelian persediaan. Ini kan tadi kan ada masalah ini ya, jadi terkait dengan pembelian persediaannya kadang kurang pas atau kurang tepat. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh peneliti? Yaitu merancang sistem informasi persediaan dan pencatatan suku cadang yang mampu menghasilkan laporan persediaan untuk setiap item suku cadang. Ya, jadi selain sistem ini digunakan untuk mencatat ya, mencatat suku cadang, mencatat persediaan suku cadang atau persediaan spare part ya, sistem ini nantinya akan menghasilkan informasi terkait dengan persediaan untuk setiap item suku cadang atau setiap item spare part. Nah, dengan begini ya, owner atau pemilik ya itu dapat mengambil informasi yang dihasilkan dari laporan tersebut untuk melakukan pembelian suku cadang. Ya, jadi dari laporan tersebut kan bisa dilihat, oh stoknya yang paling rendah yang mana ya? Ya kan? Yang harus dilakukan pembelian yang mana ya? Nah, itu bisa terlihat. Ya, sehingga sistem ini akan bermanfaat bagi pemilik atau bagi perusahaan ya, khususnya terkait dengan pengambilan keputusan terkait pembelian persediaan. Kita masuk yang ketiga, tujuan yang ketiga, merancang sistem informasi yang dapat membantu dalam pengelolaan persediaan suku cadang dengan mengimplementasikan metode average. Kita lihat tadi apa sih yang ingin diselesaikan di poin yang ketiga ya, yang sudah diuraikan di rumusan. Bagaimana mengaplikasikan metode persediaan di dalam sistem informasi pencatatan suku cadang. Nah,
perusahaan ini menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan bukan perusahaan ya, peneliti menyelesaikan masalah tersebut dengan mengembangkan sistem yang mengimplementasikan metode average. Nah, ini kan nanti hasilnya ya dari berapa sih nilai persediaan yang ada. Nah, ini kan bisa digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Ya. Nah, kemudian mungkin juga kenapa sih peneliti menggunakan metode average? Ya, itu pasti sudah disesuaikan dengan kondisi perusahaan, ya. Atau poin 2, biar dapat digunakan dalam pelaporan pajak. Ya, karena kan di dalam perpajakan itu metode persediaan yang dapat digunakan ya atau yang diakui itu kan hanya FIFO dan average. Ya. Nah, itu jadi kenapa menggunakan metode average ya, nanti ketika misalnya membuat laporan pajak ya nggak usah harus rubah-rubah lagi untuk informasi persediaannya ya, karena sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Metode yang dipakai adalah metode average gitu ya. Nah, jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan dari tempat penelitian ya tentunya ya. Oke, baik. Tujuan sudah, kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat dari skripsi ini ditujukan terutama untuk bisa memberikan solusi yang baik dan tepat pada masalah yang diteliti. Tuliskan manfaat yang ada secara jelas dan singkat untuk siapa saja. Nah, ini ya biasanya penelitian yang dilakukan ya ini manfaatnya diklasifikasikan menjadi 2, yaitu bagi peneliti, bagi instansi ya atau tempat yang diteliti, dan bagi universitas. Baik, kita lihat contohnya di sini. Nah, ini ya bagi peneliti ya atau mahasiswa, ini diganti bagi peneliti bisa, bagi mahasiswa yang melakukan, bagi mahasiswa juga bisa ya, karena yang melakukan penelitian ini kan teman-teman mahasiswa semua kan ya. Jadi bisa yang pertama sebagai media pembelajaran ya. Kemudian yang kedua menambah pengetahuan atau pengalaman baru ya terkait dengan masalah yang diteliti ya, atau misalnya manfaatnya apa ya, teman-teman dapat mengimplementasikan apa yang sudah diperoleh selama melakukan pembelajaran di bangku perkuliahan ya. Rekan-rekan kan sudah mempelajari tentang pengembangan sistem, tentang akuntansi. Nah, ini saatnya teman-teman mengimplementasikan ya, mengimplementasikan dengan memberikan solusi pada tempat penelitian gitu ya. Kemudian bagi akademik atau bagi universitas ya dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik ya antara universitas dengan instansi atau perusahaan. Mengaplikasikan ini lebih ke mahasiswa ya kalau yang ini ya. Mungkin bagi akademik ini bisa menjadi referensi ya, referensi penelitian jadi penelitian yang sudah dilakukan ini bisa untuk referensi ya, bagaimana ilmu yang diajarkan ini bisa diimplementasikan. Kemudian bagi tempat penelitian, nah ini akan mempermudah untuk melakukan pengecekan persediaan suku cadang, kemudian memfasilitasi sistem manajemen berbasis teknologi untuk mempermudah kinerja para user ya. Jadi bagi perusahaan itu pada intinya kan mampu menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan terkait dengan topik yang diambil ya. Kalau yang di contoh ini terkait dengan persediaan ya mampu menyelesaikan masalah di lokasi penelitian terkait dengan pengelolaan persediaan spare part atau persediaan suku cadang tuh ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, spesifikasi produk yang dikembangkan. Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan. Karakteristik produk mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan produk satu dengan produk lainnya. Baik, kita lihat di sini ya contohnya spesifikasi produk. Nah, jadi ini nanti berkaitan dengan sistem yang rekan-rekan kembangkan ya, atau sistem yang teman-teman kembangkan ya. Tadi si peneliti ini ya dia mau mengembangkan sistem informasi persediaan.
Nah, kemudian spesifikasi yang dibutuhkan apa atau yang akan digunakan apa aja. Nah, ini kalau untuk hardware-nya ya, mungkin yang dibutuhkan nanti ada prosesornya, RAM-nya harus berapa, kemudian alat-alat lain yang digunakan apa ya. Kenapa ada printer ya? Ini untuk misalnya print out laporannya itu kan harus di print out. Misalnya kalau di perusahaan itu semua laporan di print atau dicetak hard file. Nah, maka dibutuhkan printer. Kemudian perangkat lunaknya apa aja yang digunakan ya. Ya. Nah, mungkin teman-teman lebih paham ya daripada saya karena basicnya saya akuntansi ya. Jadi mungkin nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan sistem teman-teman. Ya, kebutuhan pengembangan sistem yang dilakukan oleh teman-teman semua. Itu ya. Baik, nah ini kita selesai sampai poin H ya teman-teman semua. Jadi sampai dengan spesifikasi produk yang dikembangkan. Baik, saya harap teman-teman yang sudah ada judul, sudah di-approve judulnya, kemudian kemarin sudah menyusun latar belakang. Silahkan setelah perkuliahan ini selesai bisa melanjutkan lagi ke identifikasi masalah sampai dengan spesifikasi produk yang dikembangkan itu ya. Kemudian bisa dibimbingkan kembali ke dosen pembimbing masing-masing itu ya. Saya harap teman-teman berusahalah untuk menulis ya, untuk menyelesaikan seminar proposal ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ya. Jadi kan harapannya nanti setelah kuliah sempro ini berakhir, teman-teman juga sudah selesai sidang sempro semuanya ya, sidang proposal semuanya, sidang sempro, sidang proposal semuanya itu ya. Jadi nanti di next stepnya teman-teman tinggal menyelesaikan aplikasi dan skripsinya, jadi cepet ya selesainya, jadi bisa lulus kuliah tepat waktu gitu ya teman-teman semua. Tetap semangat ya, semangat nulis ya, semangat menyelesaikan mata kuliah seminar proposal ya, sampai dengan nanti jadi ya skripsinya gitu ya. Baik, perkuliahan pada pagi hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua. Jangan lupa presensi disiapkan ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.